Di tengah panasnya situasi geopolitik dunia, sebuah video tiba-tiba viral di media sosial. Video ini memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berada di dalam ruang oval Gedung Putih. Namun yang membuatnya menjadi perbincangan luas bukanlah pidato politik, bukan pula konferensi pers, melainkan sebuah momen yang cukup tidak biasa. Dalam video berdurasi sekitar 48 detik itu, terlihat sekitar 20 orang pendeta evangelis berkumpul mengelilingi Donald Trump. Mereka meletakkan tangan di bahunya, di kepalanya, bahkan di punggungnya, sambil memanjatkan doa dengan penuh keseriusan. Video tersebut pertama kali diunggah oleh Dan Scavino, Wakil Kepala Staf Gedung Putih, pada tanggal 5 Maret 2026. Dalam waktu singkat, video itu menyebar ke berbagai platform media sosial dan ditonton jutaan kali. Banyak orang yang langsung menyoroti momen tersebut karena waktunya yang sangat sensitif. Dunia saat itu sedang memanas akibat ketegangan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Keputusan politik yang diambil oleh Amerika Serikat dianggap bisa berdampak besar pada stabilitas kawasan Timur Tengah, bahkan dunia. Di tengah situasi seperti itulah video ini muncul. Beberapa pendeta terkenal terlihat dalam rekaman tersebut. Salah satunya adalah Greg Laurie, seorang penginjil ternama di Amerika yang memimpin doa dalam pertemuan itu. Ia terdengar memohon kepada Tuhan agar Presiden Trump diberikan hikmat dari surga untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, ada juga Paula White, penasihat spiritual lama Trump yang sudah lama dikenal dekat dengan dirinya. Kehadiran Paula White kembali memicu diskusi panjang karena selama ini hubungan antara agama, politik, dan kekuasaan di Amerika memang sering menjadi perdebatan. Tujuan doa itu sendiri sebenarnya cukup jelas. Para pendeta tersebut berdoa agar Trump diberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi konflik internasional yang sangat sensitif. Mereka juga mendoakan keselamatan pasukan militer Amerika Serikat yang sedang bertugas di Timur Tengah. Tapi, seperti yang sering terjadi di era media sosial, sebuah peristiwa tidak pernah memiliki satu sudut pandang. Sebagian orang melihatnya sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual kepada seorang pemimpin negara. Tetapi sebagian lainnya justru mempertanyakan apakah pantas agama digunakan dalam konteks kebijakan militer dan politik global. Dan seperti biasa, ketika sebuah video viral sampai ke Indonesia, khususnya ke kalangan netizen Muslim Indonesia, reaksinya pun sangat beragam. Ada yang serius, ada yang bercanda, ada yang sinis, bahkan ada juga yang memberikan komentar dengan sudut pandang religius masing-masing. Berikut beberapa komentar yang muncul dari netizen Indonesia. Ini maksudnya apa sih? Aku kayaknya ketinggalan banyak hal deh. Gak bakal mempan pendeta sehebat apapun Trump. Gak ada 40 orang itu, gak bakal terkabul. Yang baju merah udah benar tangan kirinya, tinggal ngayunin aja dikit. Allah melindungi Donald Trump insya Allah. Mereka aja bersatu, ayo umat Islam juga harus bersatu. Tuhan Yesus selalu besertamu. USA benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Allah selalu melindungi yang terzolimi. Iran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh gabung nggak? Langsung aja yasinan. Gue kalau ada ya bada, saya pernah dengar di surga ada 72 bidadari. Pulanglah Trump. Tuhanmu merindukanmu Trump. Ulama sepenjuri Indonesia juga datang untuk mendoakan Prabowo. Sebenarnya dia berani atau enggak sih? Tuhan berkati lindungi keluar masuk Pak Presiden Amerika, Donald Trump. Ribuan pendeta pun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah. Bro, sedang melawan Sirus Persian. Tuhan merindukanmu Trump, kembalilah ke sisinya. Kami juga punya tembok ratapan Oslo. Tebak isi hati para pendeta. Apakah dia lupa 10 perintah Allah? Dan yap, semua musuhnya dengan mudah dikalahkan. Kenapa Vidi Aldiano yang harus pergi? Kenapa nggak Trump aja? Ya Allah, tolong berikan kemenangan bagi umat Islam. Ini bukan artinya dia minta perlindungan. Makna yang sebenarnya adalah eksorsisme. Perhatikan, jika dilukis dengan dramatis pemandangan ini, bagaimana para pendeta bersama-sama melakukan pengusiran iblis yang sebenarnya. Allah akan tetap melindungi orang-orang yang beragama Islam.
Setinggi apapun jabatan manusia dan sehebat apapun ilmunya, tetap berseru dan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Jesus bless us and Israel, always surrenders to Lord. Amen. Itu negara kenapa dramanya kayak Indosiar sih? Aku pikir mereka sedang menyadarkan Trump. Dari komentar-komentar ini, kita bisa melihat satu hal yang sangat khas dari internet Indonesia, keberagaman perspektif. Ada yang menanggapinya dengan humor, ada yang menanggapinya dengan keyakinan religius, ada yang melihatnya sebagai simbol kekuatan spiritual, sementara yang lain justru menganggapnya sebagai drama politik. Namun di balik semua itu, satu hal yang jelas, video 48 detik ini berhasil memicu diskusi besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebuah momen doa di dalam ruang oval ternyata bisa memunculkan begitu banyak tafsir, emosi, dan reaksi dari berbagai kalangan. Dan di era media sosial seperti sekarang, setiap peristiwa global memang tidak lagi berhenti di satu negara saja. Ia akan terus menyebar, ditafsirkan, diperdebatkan, bahkan dijadikan bahan candaan oleh jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Karena pada akhirnya, internet bukan hanya tempat informasi menyebar. Internet adalah tempat di mana dunia bereaksi. Like, comment, dan subscribe ya guys. Bye-bye. Love you. Muah.